Nah, selain penggunaan tanggal, di sini ada menu supplier juga. Nah, di sini digunakan untuk memilih teman-teman belanja barang di toko itu yang datang, barang yang datang itu belanjanya ke supplier mana? Supplier siapa? Contohnya ketika NHS Mini belanja ke supplier pasti ke DB kan. Nah, teman-teman bisa cari DB-nya siapa atau ke NHS DB-nya yang mana. Bisa kita tinggal buka saja, kemudian kita ketikkan nama NHS atau DB yang kita cari. Misalkan kita cari Purwakarta, belinya ke Purwakarta ceritanya. Nah, maka silakan teman-teman ketikkan Purwakarta. Nah, setelah dipilih di sini, baru kita proseskan untuk input barcode satu per satu. Di sini sudah bisa pakai scanner juga ya, kalau memang sudah ada scannernya. Tapi kalau pakai scanner berarti teman-teman harus ngebongkar bajunya satu persatu dan di-scan bajunya satu persatu. Kalau misalkan, aduh ribet mas, saya nggak mau bongkar baju-baju dan harus diambil satu persatu, ribet. Scannernya nggak akan saya pakai, ya silahkan, itu kebijakan teman-teman. Pengennya diketik aja mas, saya lebih jago ngetik soalnya. Saya pakai 11 jari ngetiknya mas, silahkan. Masukkan di sini, ketikkan kodenya, NBA misalkan 62. Kemudian kita pilih, di double klik pilihnya. Nah, jadi di sini teman-teman inputnya di barcode, kemudian ketika muncul kodenya, silahkan double klik di bagian manapun, selama itu masih di tempat yang mau kita pilih. Mau di bagian kodenya kah, di barcode-nya kah, di barangnya kah, silahkan. Gitu. Nah, di sini tinggal teman-teman pastikan setelah semuanya terinput, jangan lupa, jangan sampai harusnya kita input sesuaikan stok lagi di menu persediaan. Jika semakin banyak penyesuaian persediaan, berarti kinerja teman-teman kurang bagus. Jadi hati-hati untuk adisi seperti ini. Nah, selain jumlah yang teman-teman pastikan, di sini ada diskon. Nah, biasanya di seluruh NHS itu diskonnya berbeda-beda, entah diskon berbeda dari suppliernya atau beli ke DB NHS Indonesia misalkan. NHS Paris ketika belanja ke DB Indonesia, NHS Indonesia, ternyata dapat diskonnya 36%, bukan 35%. Nah, tinggal teman-teman rubah saja diskon yang 35% ini menjadi 36%. Tinggal enter. Nah, kemudian di barang yang kedua, ternyata si NHS Paris ini beli barang sale. Dan diskonnya bukan 35%, tapi barang selnya beli dari DB Indonesia itu dapat 50%. Maka silakan teman-teman rubah menjadi 50%. Seperti itu. Oke. Nah, jika sudah betul, maka kita akan fokus ke kolom bawah. Ada total harga, deposit, tunai atau DP, kredit, jatuh tempo, dan biaya lain-lain. Kita fokus di pojok kanan bawah. Nah, di sini ada beberapa tipe NHS ketika transaksi beli ke supplier ataupun distributor. Yang pertama, ada NHS yang memang ketika beli barang itu bayar full cash alias langsung lunas. Nah, jika bayar langsung lunas, maka teman-teman silakan isikan seluruh total harga yang muncul di kolom total harga
ke dalam tunai atau DP. Rp600. Kemudian teman-teman tinggal proseskan simpan. Selesai, maka transaksinya selesai, stoknya sudah masuk, dan Ditunggu sebentar ya. Koneksi Pak Randy terputus. cek, maaf teman-teman, tadi saya keluar dengan sendirinya. Putus-putus, Pak, suaranya, Pak. Loh, tolong dong hari ini sampai beres. Cek, sudah jelas belum? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Pak. Doakan ya teman-teman, lancar sampai akhir. Amin. Amin. Oke, kita lanjut ya. Tadi saya bicara tentang jika toko beli barangnya langsung bayar lunas atau full cash. Nah, tadi sudah dijelaskan, tinggal diisikan di tunai atau DP. Kemudian tinggal simpan saja. Kemudian setelah disimpan, stoknya sudah pasti masuk. Kemudian di pos pun tidak tercatat adanya hutang akibat pembelian barang. Itu untuk yang transaksi secara full cash. Nah, ada juga NHS yang belinya bayar sebagian dulu. Misal dari total harga 806.600 ini, nah, toko baru bayar 200.000 ke supplier. Maka silakan 200.000 itu teman-teman masukkan tunai atau DP. Tinggal di enter. Nah, sebelum kita simpan, karena kita akan tercatat punya hutang, nah, hutang ini kita dikasih jatuh tempo berapa lama oleh supplier atau DB. Nah, misalkan toko ini dikasihnya waktu selama 30 hari. Tinggal kita isi lama jatuh temponya di tempo atau hari. Kemudian kita enter. Hutang atau kewajiban kita. Kemudian jika memang ketika kita beli barang, kita dikenakan biaya ongkir oleh supplier atau DB, kita bisa masukkan di sini sebenarnya biaya lain-lain.
Mohon maaf ya Pak Bun dan tim jaringan Pak Randy masih terganggu. Cek suara saya ada? Ada Pak Randy, ada. Ada Pak, ada. Mohon maaf ya teman-teman. Aduh. Iya Pak Randy. Nah, tadi kita sudah isi lama jatuh temponya. Kita sudah isi biaya lainnya. Ini untuk ongkir. Kemudian baru kita simpan. Maka setelah kita simpan, stoknya akan bertambah dan di NIPOS akan tercatat kita punya hutang sebesar 606.600. Seperti itu ya teman-teman. Nah, kemudian ada juga kasus NHS yang lain. NHS-nya ngambil barang benar-benar full kredit DP dulu. Nah, maka jika kasusnya seperti itu, di tunai atau DP-nya kita biarkan 0 saja. Kemudian jatuh temponya sama kita setting dan tinggal kita simpan saja. Otomatis stoknya bertambah dan kita akan tercatat punya hutang 806.600. Seperti itu. Semoga jelas ya. Nah, kemudian di menu pembelian ini agak sedikit berbeda dengan iPOS. Bedanya di mana? Nah, perbedaannya di NHS saat ini di lapangan, teman-teman kan kadang suka banyak yang nyabar ya ke NHS lain. Nah, ketika teman-teman nyabar ke NHS lain, kemudian barangnya datang, nah teman-teman juga bisa melakukan pemilihan supplier berdasarkan ke NHS di mana kita nyebar. Nah, kita tinggal centang dari NHS, kita centang. Lalu suppliernya kita pilih. Nah, di sini banyak list NHS mini, tempat kita nyabar. Misalkan ini nyabarnya ke NHS Pucang Sewu. Kita tinggal masukkan saja NHS Pucang Sewu. Selebihnya prosesnya sama seperti yang tadi. Oke, sebelum kita lanjut, di menu pembelian ini ada yang mau ditanyakan nggak teman-teman? Boleh di kolom pertanyaan chat agar lebih rapih dan tertib. NHS Benjeng, return, Pak. Oh, retur. Oke, kalau retur nanti kita di menu retur ya. Kita berbicara dulu menu pembelian. Cek. Ya, halo Pak. Cek 1, 2. Oke, kalau jelas syukur.
bedanya menu persediaan apa ya Pak? Mohon dijelaskan lagi. Oke. Jelaskan dulu yang Lubuk Linggau ya sebelum ke Sidoarjo. Oke, bedanya antara menu persediaan. Oke, di sini ya, menu persediaan tuh nanti ada stok opnam, daftar awal persediaan. Kemudian menu pembelian. Nah, ini saya mau membedakan dulu saldo awal persediaan dengan menu pembelian. Keduanya sama-sama dipakai untuk input stok. Itu pertama. Tapi penggunaannya berbeda. Untuk di stok awal persediaan, teman-teman hanya cukup melakukan satu kali input. Inputnya input yang mana? Input stok yang sudah ada di toko saat akan pertama kali menggunakan Nibras Pos. Itu untuk saldo awal persediaan. Setelah semua stok yang ada di toko sudah terinput lewat saldo awal persediaan, maka stok saldo awal persediaan ini kita tidak usah pakai lagi. Maka untuk input stok selanjutnya, jika datang barang lewat pembelian atau beli ke DB atau ke distributor atau ke supplier, maka teman-teman menginput stoknya lewat menu pembelian. Itu ya. Ada NHS Sidoarjo. Maaf Pak, dalam menu pembelian di pos kok tidak ada kok. Pak, minta video tutorialnya aja. Mohon maaf ya Pak Bun, Pak Rendinya itu jaringannya lagi tidak bagus. Untuk video tutorialnya mungkin sedang dalam proses ya, cuman nggak sekarang. Hanya untuk yang sekarang itu di Zoom meeting ini akan direkam gitu. Jadi nanti akan dibagikan hasil rekamannya. Iya, betul berupa video mungkin, tapi nanti ya Bun ya untuk video tutorialnya. Oke, cek ada suaranya. Ada Pak Randy, ada. Ada Pak. NAS yang masih pakai nama biasa bisa diganti ke NAS nama NAS misalnya. Nah, ini ada Balada, NAS mana ini Balada. Tolong diganti nama jadi NAS apa gitu. Ya. Saya sebenarnya malu sih bilang maaf lagi. Oke, kita untuk NHS Sidoarjo, maaf Pak, dalam menu pembelian di Nipos kok tidak ada kolom transaksi pembeliannya ya. Ini maksudnya menu pembelian ininya nggak ada gitu. Untuk NHS Sidoarjo. Oh, menu ininya tidak ada. Oke, Pak Irfan, katanya menu pembeliannya tidak ada Pak Irfan untuk NHS Sidoarjo.
Ya nanti hubungi IT aja. Oke, siap. Kalian dikirim ID Ultra Viewer-nya Siap. atau ini guys. Terima kasih Pak Irfan. Pak Irfan. Salah. Video tutorial. Kalau video tutorial sih pasti kita buat. Tapi karena kita progres dulu hal yang lain yang masih lebih urgent, jadi belum bisa terproses di waktu dekat ini. Gitu ya. Pada bulan Januari ini itu 495 dari target 1000 Oke, kalau nggak ada yang ditanyakan terkait menu pembelian, lanjut ya. Begitu Pak. Selanjutnya untuk dari yang diberikan pada target itu selanjutnya suaranya masih nggak jelas terus ya. Jadwal apabila daerah tersebut belum dikunjungi oleh NCP. Jadi untuk memaksimalkan pos, memaksimalkan budgeting nanti untuk sosialisasi. Oke, saya ulangi ya perbedaan. Aduh, masa putus-putus terus. Dari Pak Irfan, Pak minta tolong terkait perbedaan persediaan dan pembelian karena tadi sempat terputus-putus. Oke, saya ulangi ya. Perbedaannya persediaan, terutama pada awal persediaan karena kita sudah pelajari dengan menu pembelian itu apa? Nah, perbedaannya tipis. Kita ngomongin dulu persamaannya. Persamaannya adalah sama-sama untuk input stok. Tapi saya bingung teman-teman harus gimana lagi nih. Suaranya putus-putus mulu. Cek sudah jelas belum? Sudah. Sudah, Pak. Mungkin bisa pindah posisi, saya udah keliling-keliling di dalam kantor ini. Cek. Oke, dari Pondok Melati jelas nih katanya. Pakai banget lagi. Udah jelas, Pak. Ya, jelas banget. Saya ulang lagi ya. Tadi perbedaannya antara persediaan dengan pembelian. Untuk persediaan itu suara apa ya? Oke, untuk persediaan teman-teman terutama untuk saldo awal persediaan tuh teman-teman hanya cukup melakukan 1 kali input stok melalui saldo awal persediaan. Kenapa? Karena yang diinput adalah stok di toko, stok fisik yang ada di toko
Sehingga stok yang ada di toko itu kita anggap sebagai saldo atau kepunyaan milik toko. Makanya saat akan pertama kali menggunakan Nibraspos ini, teman-teman cukup input 1 kali saja. Nah, sedangkan setelah semuanya diinput lewat saldo awal persediaan, setelah selesai semua nih, saldo yang di toko sudah masuk fisiknya di Nipos, kemudian tokonya beli barang lagi untuk diinput, nah maka menu yang digunakan adalah menu pembelian. Jadi perbedaannya ketika persediaan hanya 1 kali saja di awal, sedangkan menu pembelian itu dipakai continue. Gitu. Ketika ada barang kita input lewat pembelian. Ketika datang barang lagi kita input lewat menu pembelian. Gitu ya teman-teman perbedaannya. Semoga jelas. Dan terima kasih untuk Kota Blitar sudah membantu menjelaskan di kolom komentar. Oke, sekarang kita lanjut ke menu berikutnya aja ya. Oke, ini kita simpan dulu, kita tutup. Nah, selanjutnya adalah menu retur. Nah, di menu retur ini hukumnya harus digunakan jika memang toko teman-teman ketika setelah melakukan pembelian barang ke supplier atau ke DB, ada barang yang reject atau harus dikembalikan, tidak bisa dijual. Teman-teman pasti secara fisik akan mengembalikan dong ke supplier atau ke DB, nggak mungkin dijual. Nah, ketika hal itu terjadi, teman-teman mengembalikan secara fisik, maka di Nipos pun harus diproseskan oleh teman-teman. Jadi jangan fisiknya aja yang dikembalikan, tapi secara data di Nibraspos harus dikeluarkan. Contohnya, ketika misalkan stok NBA 62 di toko saat beli itu beli 2 piece, kemudian dari 2 piece ini ada 1 yang reject, harus teman-teman kembalikan ke distributor atau ke supplier. Teman-teman kembalikanlah secara fisik, maka fisiknya tinggal 1. Di Nibrasposnya, kalau teman-teman tidak melakukan retur, itu stoknya akan tetap tercatat menjadi 2. Nah, itu yang akan menjadi masalah. Ketika di stoknya tetap 2, tapi fisiknya tinggal 1, berarti ada selisih dong. Nah, ini yang akan nanti menjadi masalah. Jadi, di Nibrasposnya pun harus teman-teman keluarkan stoknya. Caranya, untuk mereturkan barang hasil dari pembelian, maka kita di menu pembelian wajib melakukan retur pembelian. Ya Allah. Nggak akan selesai ini training. Iya Pak Randy, semangat Pak, semangat. Semangat Pak Randy, ini udah mau hampir 130 nih yang gabung. Hah? Enggak, aja nak bono takku. Semangat, Pak. Semangat kok, ini masih bisa senyum gondok. Aduh ya Allah, ya Rabbi. Kalau bincang-bincang selain materi jelas suaranya Pak.
Serius nih. Kalau lagi bincang-bincang gini jelas. Bincang-bincang slide Iya benar. Adalah suaranya. Tes. Cek. Sekarang jelas nggak? Jelas. Jelas. Saya kurang banyak bismillahnya gitu ya. Masih colokan, nggak ada colokan sih ya? Mungkin. Dijawab mungkin lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, lancarkan ya Allah. Oke. Tadi intinya rektur itu jika teman-teman mengembalikan secara fisik, maka di Nibras Posnya pun harus dikeluarkan secara data. Supaya antara fisik dan data di Nibras Pos stoknya tetap sama. Itu ya fungsinya retur. Oke, di sini kita lanjut. Menu retur tampilannya seperti ini. Ada nomor retur, tanggal beli, terus ada nomor faktur beli. Nah, yang perlu kita input adalah nomor faktur beli. Nomor faktur beli ini apa? Atau dari mana kita mendapatkannya? Nah, nomor faktur beli ini akan terbentuk atau tercatat saat kita melakukan pembelian. Saat di pembelian kan tadi saya jelaskan nomor faktur ini akan tercatat sebagai otomatis. Nah, maka nomor inilah yang akan kita inputkan. Nah, terus gimana Mas kalau ada pertanyaannya? Terus gimana kalau misalkan mau ngeretur kita lupa nih nomornya yang berapa? Ngeceknya di mana nomor retur ini? Nah, untuk mengecekkannya itu bisa kita masuk ke menu laporan, kemudian masuk ke laporan pembelian, pilih pembelian all. Nah, di laporan pembelian, di sini kalau udah banyak akan muncul nomor transaksi. Nah, tinggal kita pilih nomor transaksi mana yang akan kita returkan. Misalkan di sini ada 10 nomor transaksi nih. Dari 10 ini, oh nomor transaksi yang ini nih yang paling atas yang akan kita retur. Maka kita ingatkan nomornya. Kemudian kita masukkan ke menu retur tadi. Sini FB 2021 Oh 210112 21. Bentar, saya perlu catat dulu. Saya susah nginget ya. FB 2101120001. Nah, masukkan nomor faktur beli tadi di sini. Kalau betul, maka semua transaksi pembelian di nomor faktur yang tadi akan muncul. Nah, setelah muncul, tinggal kita pilih mana yang akan kita returkan dari dua ini. Contohnya misalkan mau retur yang NBA 62 White XS. Tinggal masukkan jumlah yang akan direturnya. Misalkan diretur semua, tinggal masukkan. Terus alasannya kenapa. Misalkan sobek.
Nah, setelah masuk, tinggal kita proses simpan. Selesai. Maka stok yang 5 tadi akan menghilang dari data Nibraspos, sehingga secara fisik dengan data yang di Nibraspos itu akan selalu sama. Itu cara retur. Itu ya teman-teman. Nah, sampai ini retur ada yang mau ditanyakan nggak? Ini suara saya jelas nggak? Jangan-jangan saya ngomong nggak jelas lagi suaranya. Oke, alhamdulillah. Bismillah, bismillah, bismillah. Oke. Kurang keras. Siap. Saya keraskan lagi. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak teman-teman? Terkait menu pembelian dan menu retur. Dan kalau misalkan ada yang perlu diulang penjelasannya, diulangnya di sebelah mana? Nanti saya ulangi lagi. Pak, maaf tadi kalau mau lihat history retur pembelian di mana ya? Oh, untuk lihat histori pembeliannya ya? Ya. Oke. Untuk lihat histori pembelian, teman-teman bisa masuk menu laporan. Kemudian di sini ada kolom pembelian dan ada laporan pembelian. Tinggal pilih pembelian all. Nah, di sini akan muncul semua transaksi pembelian yang sudah kita lakukan di Nibraspos. Nah, ini akan berurutan ya nomor transaksinya, nanti 001, 002, dan seterusnya. Itu ya. Kalau mau lihat history retur di mana, Pak? Nah, history retur di sini belum ada menu laporannya. Masih diproses, Berarti kalau- akan dimunculkan. Berarti kalau udah masukin retur tuh udah nggak bisa dilihat lagi. Ya, untuk saat ini masih belum bisa dilihat. Oh, siap-siap. Oh, di si Junjung, katanya di jurnal bisa kayaknya Pak. Ya kalau di jurnal pasti ada. Tapi kalau laporan khusus untuk retur kayak di iPos kan ada khusus ya menu retur. Ya. Untuk di Nibraspos ini belum ada. Gitu. Tapi kalau nanti di jurnal sama buku besar pasti ada. Termasuk nanti di laporan-laporan yang lainnya ada tercatat retur. Gitu. Tapi kalau khusus kita mau nyetak nih selama 1 bulan ada retur apa aja sih? Nah itu menunya sih belum ada khusus untuk retur. Oke, terima kasih untuk NHS si Junjung sudah mengingatkan. Untuk yang lainnya ada yang mau ditanyakan? Oke, untuk pembelian bagus nih pertanyaannya. Untuk NHS Talun, Mbak Sofia, bisa dihapus tidak seperti di iPos ya? 62. Maksudnya saat proses di sini terjadi kesalahan atau sudah diproses simpan ini mau dihapusnya? Untuk Mbak Sofia. Saat di sini salahnya atau saat masukkan item. Oke, di sini saya belum nemu hapus nih. Coba kita tanya Pak Irfan ya. Assalamualaikum Pak Irfan. Salam password. Tolong dong. Itu tinggal di blok aja. Kopi nikmat nyaman diminum. Iya, Di blok aja. Siapa di mana? Nah, itu tinggal di blok, terus klik tombol delete di keyboard. Oh, tinggal delete di keyboard. Oh, saya baru tahu Pak Irfan. Gitu teman-teman. Jadi tinggal di blok katanya NBA 62. Wow, magic.
tinggal di blok. Gitu nih, di kolom ini tinggal di blok semua. Terus di delete. Di delete-nya yang di keyboard ya. Jangan coba pakai penghapus, itu nggak bisa. Gitu. Terima kasih Pak Irfan bantuannya. Selamat. Rp1 juta. Bukan. Oke, banyak menu kejutan di Nipos, Pak. Betul. Saya sendiri nih baru tahu bisa dihapus. Terkejut sekali. Oh, Pak mau tanya, kemarin saya nyoba NSS 006. Itu gimana, buat kode sendiri atau gimana? Oh ya, teman-teman buat yang ketika nyari kode belum ada, nih di daftar item contohnya, kita cari NSS 066. Nah, belum ada. Ini teman-teman bisa download. Ini yang terbaru bukan ya? 12 coba, Pak. Kita F12. Nah, ketika kita pijit Pak, maaf, tombol F12 di keyboard, layarnya nggak muncul, kita Pak. harus ini lagi ya. Iya. Nah, nanti muncul seperti ini tampilannya. Pencet F12, tinggal kita cari NSS 066. Terus kita enter. Ups. Kenapa tuh Pak Irfan? 006, Mbak. Oh, 066. Grogi saya. Nah, tinggal teman-teman download all. Download all, maka secara otomatis akan masuk ke dalam Nibraspos. Kita buka lagi. Oke, Pak. Sudah bisa masuk ya. 6. Nah, sekarang sudah masuk. Itu ya. Ya, Pak. Oke. Masih ada pertanyaan? Oh, ulang Pak, maaf. Ini yang diulang cara download item yang belum ada ya untuk Tambun Selatan. Oke, caranya di daftar item dicek dulu jika memang belum ada. Di daftar item belum ada nih saat dicari 066 nggak ada nih. Misal, tinggal teman-teman pijit F12 di keyboard. F12 di keyboard. Saat pijit F12 di keyboard, nanti akan muncul menu seperti ini, download barang. Nah, tinggal teman-teman cari kode barang yang akan kita download. 66 misalkan, 006. Tinggal enter, maka akan muncul. Lalu kita download all. Selesai. Itu ya. Kemudian masih ada pertanyaan lain nggak? Kalau input kode item tadi udah ya. Jika Nipos belum pernah digunakan kode itemnya, apakah perlu di-download satu persatu? Kalau untuk pertama kali sudah terdownload otomatis semuanya. Tapi mungkin ada beberapa yang memang belum masuk, tinggal dicek aja. Yang pasti hampir 100% semua item sudah masuk. Ya, untuk NHS Sendang. Jadi nggak usah input satu persatu seperti di iPos. Pak, menu update quality itu untuk apa, Pak? Update quality. Oh, yang ini, update utility. Ini ya? Iya, Pak. Oke, ini untuk update jika memang dari pusat, dari tim IT, ada perubahan untuk Nibrasposnya. Tinggal di-update utility. Kurang lebih gitu ya, Pak Irfan ya? Betul. Itu untuk utility yang di bawah. Nanti ada yang ngumpet. Layarnya nggak bisa di ini apa di desktop. Nggak bisa Pak.
kalau ke desktop. Oh, nanti ada video tutorial khusus untuk cara update POS. Nah, intinya sih update utility itu untuk mengupdate Nipos-nya aja. Nanti ada menu khusus. Itu nanti saya tadi kan jelaskan udah ada videonya ya Pak Irfan ya. Nah, plus sama video yang kemarin tuh buat teman-teman yang masih belum bisa input profil tokonya, masih belum bisa. Kemarin sudah ada videonya dari Pak Irfan, belum kita share. Itu sekalian ya nanti teman-teman. Nipos wajib online atau tidak? Kalau disebut wajib sih enggak, tapi ada beberapa kadang iPos ini perlu jaringan internet untuk seperti tadi update. Itu perlu internet. Kemudian ketika download item itu perlu. Jadi jika ditanya wajib atau tidak, ya tergantung teman-teman. Kalau misalkan nggak mau diupdate Nibras posnya dan daftar itemnya, ya tanpa ada internet pun nggak masalah. Cuma nanti rugi juga teman-teman kalau daftar itemnya tidak diupdate kan. Gitu. Kalau saya sih menyarankan harus ada internet. Apalagi nanti kalau untuk laporan salesnya sudah fix jadi, teman-teman nggak usah repot-repot ngisinis, itu akan sangat butuh internet. Itu ya. Untuk transaksi bisa offline ya. Jadi ketika misalkan karena nggak ada jaringan internet, cuman bisa pakai hotspot, terus takut jebol hotspotnya, ya matikan aja ketika memang tidak perlu download hal-hal yang tadi saya sebutkan. Transaksi masih bisa berjalan. Pak, mau tanya. Ya, boleh. Kalau misalnya kan kayak barang update terus kan Nibras selalu launching coming soon. Nah, misalnya kita langsung mau masukin kayak coming soon, itu udah ada belum Pak biasanya Pak untuk scan barcode untuk data aja gitu di untuk kodenya ya, pengkodeannya. Iya, Pak. Kalau itu sih kebijakan dari dari NIS-nya, karena ini kan ngambil dari NIS. Kalau memang coming soon itu sudah masuk ke NIS-nya, ke data NIS, itu otomatis sudah bisa di-download sebenarnya gitu. Jadi hubungannya nanti sama tim apa ya kalau di pusat Pak Irfan, NIS tuh. Intinya sih kalau di NIS-nya sudah masuk kodenya, udah bisa di-download. Kalau saat kita coba download belum ada, berarti memang di NIS-nya belum ada. Tinggal konfirmasi aja ke SPP-nya. Nanti SPP-nya akan ngejar supaya kodenya sudah masuk sebelum saat coming soon itu di launching, sudah bisa masuk. Gitu ya. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Itu mau tanya perbedaannya Nipos sama iPos itu apa ya, Pak? Nipos sama secara fungsi sama. Secara fungsi sama untuk mencatat segala transaksi, entah itu pembelian, penjualan, akuntansi, atau penyesuaian stok. Fungsinya sama. Tapi bedanya, kalau iPos itu bukan punya Nibras. Jadi ketika teman-teman yang masih pakai iPos, terus tiba-tiba iPos-nya rusak, error, kita pihak Nibras belum tentu bisa memperbaiki itu. Karena itu bukan buatan kita. Itu satu. Kedua, jika komputernya diinstal ulang dan iPos-nya menghilang, itu bukan tanggung jawab kita. Ketika teman-teman mau install lagi iPos, maka teman-teman harus beli ke orang iPos-nya. Gitu. Oh gitu. Terus iPos juga secara data masih offline untuk yang sekarang teman-teman pakai. Jadi kayak store dan lain-lain itu masih offline. Harus banyak manual. Itu aja bedanya. Iya, baik Pak. Iya. Terima kasih Pak. Sama-sama. Kita nikah udah berumah tangga, Rian. Ya, nah ini ada satu lagi ya pertanyaan terakhir yang saya jawab sebelum lanjut ke cara bayar hutang pembelian. Artinya apa Mbak? Nggak tahu, cari aja di Google, gue bisa jadi Oke, cara install Nipos gimana Pak?
cara installnya tinggal download lalu tinggal diinstalkan. Itu cara installnya. Terus kita Kalau mau cara detailnya, teman-teman nggak usah khawatir, nggak usah udah jelas itu udah. nanti akan dihubungi oleh tim IT untuk instalasinya atau tim dari Nibras Pusat. Ada juga. Iya makanya. Nah, betul. Intinya yang minta diinstal, yang bingung nanti akan diinstalkan kok. Ay bakal gue ketahuan nangis gue. Kalau gue gitu nangis. Sering gue kayak gitu nangis tidur. Pernah nggak? Enggak lah. Tidur nih nangis. Enggak pernah. Gitu sama gue kenapa? Untuk Enggak. salah kasih diskon ini nggak bisa dirubah setelah disimpan ya. Nggak bisa diedit, kita kunci. Itu ya, Kak Imus. Jadi teman-teman sebisa mungkin penggunaan NIPOS ini harus lebih teliti karena ini berkaitan dengan administrasi supaya terbiasa lebih teliti. Itu ya. Oke, kita lanjut ke menu berikutnya karena sekarang sudah jam 11. Oke, menu selanjutnya adalah menu bayar hutang. Nah, ini menu hukumnya menjadi wajib dan harus digunakan jika teman-teman di tokonya ada hutang melalui pembelian. Maka menu ini menjadi wajib dan harus dipakai. Jika teman-teman tidak mempunyai hutang lewat menu pembelian, teman-teman tidak usah melakukan bayar hutang pembelian. Karena menu ini tidak akan bisa dibuka ketika tidak ada hutang. Pasti muncul hutang sudah lunas atau selesai. Suka sayang-sayang. Nah, karena tadi saya contohkan ada kasus NHS yang punya hutang, nah, maka kita wajib menggunakan bayar hutang pembelian ini. Nah, tampilannya seperti ini. Di kolom nomor faktur beli ini, jika banyak hutang dari menu pembelian terjadi beberapa kali, maka di sini akan muncul nomor faktur beli beberapa yang memang belum lunas saja. Yang lunas tidak akan muncul di sini. Gue ngajarin. Kita tinggal pilih faktur mana yang akan kita lunasi terlebih dahulu. Contohnya di sini cuma ada satu, jadi kita pilih yang nomor 1. Nah, di sini tanggal pembayaran disesuaikan dengan real bayarnya kapan. Nomor bayar ini otomatis. Untuk kode akun ini, kita harus pilih ngambilnya bayar hutang ini. Ngambilnya dari kas kecil atau dari kas besar. Atau dari kas bank jika memang tokonya punya akun bank khusus untuk toko. Seperti yang kemarin saya jelaskan. Kalau tidak punya akun bank, biasanya kan digabungkan di kas besar. Nah, maka bayarnya biasanya antara kas besar atau kas kecil. Misalkan ngambilnya dari kas besar, ya kita pilih kas besar. Oke, setelah itu, di sini ada jumlah bayar, silakan teman-teman masukkan pembayarannya langsung lunas atau masih bayar sebagian. Misalkan baru bayar sebagian, ya tinggal masukkan aja bayar sebagian, misalkan 200.000 dulu. Maka akan tercatat sisa hutangnya 600. Kalau sudah, tinggal teman-teman simpan. Seperti itu aja caranya. Nah, saat kita ini siapa ya orang begini? Nah, saat teman-teman buka lagi, tadi kan baru bayar 200. Saat teman-teman buka lagi menu ini, faktur beli untuk melakukan pembayaran berikutnya, maka di jumlah bayar ini akan tercatat 600 karena dari 800 kita sudah bayar 200. Nah, dari sini teman-teman mau bayar lunas nih. Ya tinggal masukkan semuanya,
600 sekian, kemudian tinggal teman-teman simpan. Maka semua hutang sudah lunas. Jadi saat kita buka menu bayar hutang lagi, itu sudah tidak bisa. Contoh, nah tidak bisa dibuka. Semua hutang sudah lunas. Sampingnya. Seperti itu teman-teman. Nah sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Bisa nempatin diri. Oke, sebelum saya lanjut, saya buka dulu chat ya. Lu tau nggak itu yang punya bapaknya dia yang belakang, yang punya. Ini dia ini, enjoy. Yang bapaknya di belakang, bapaknya di belakang Pak, enjoy. untuk pembayaran kasir tetap bisa disambungkan dengan e-pos thermal, pengaturannya di mana? Ya, tetap bisa. Nanti pengaturannya saya jelaskan juga ya, cara pengaturan printer di NIPOS ini. Karena berbeda pengaturannya dengan iPos. Itu nanti ya, di terakhir. Kita dari menu pembelian, menu retur, menu bayar hutang pembelian, ada yang ditanyakan nggak teman-teman? Atau ada yang perlu diulang nggak? Oke, dari Kenitan Ponorogo, Pak, untuk kasir misalkan ada konsumen beli, terus ditukar, gimana? Gitu ya, konsumen yang beli ya, terus konsumen yang nukar. Penyarian tahun kapan? Oke, kalau itu nanti di menu penjualan ya, untuk NHS Kenitan. Selanjutnya NHS Singkut. Retur Pak, oh retur perlu diulang ya. Oke. Kita tutup dulu. Untuk menu retur, nah, tampilannya seperti ini. Retur beli ya ini, untuk retur beli. Jadi teman-teman beli barang, kemudian dari sekian banyak barang itu ada yang perlu diretur. Misalkan reject karena hal apapun, teman-teman retur secara fisik. Maka secara NIPOS pun harus direturkan. Nah, tampilannya seperti ini. Menunya di sini ada nomor retur beli otomatis. Nah, yang perlu kita input hanya nomor faktur beli saja. Nah, nomor faktur beli ini yang kita input adalah nomor faktur yang terjadi atau terbentuk oleh transaksi di pembelian. Nah, ini di sini nomor faktur. Nah, terus nomor faktur yang sebelumnya ngeceknya di mana, Mas? Kita kan nggak ngafalin. Nah, itu tenang, bisa dicek, teman-teman. Ngecek nomor faktur pembelian itu ada di menu laporan. Kemudian di laporan pembelian, nah, di sini ada nomor transaksi. Nah, nomor inilah yang akan kita masukkan di menu retur. FB210112001. Baru kita masukkan ke menu pembelian dan retur pembelian. Kita input di sini nomor fakturnya, terus kita enter. Nah, saat kita enter, di sini akan muncul barang-barang yang kita input lewat menu pembelian. Khusus yang terbentuk dari menu faktur ini. Tinggal dipilih dari sekian banyak mana yang akan kita retur oleh teman-teman. Misalkan, oh yang ini nih NBA 62 harus diretur karena reject, tinggal masukkan angkanya berapa yang akan diretur, alasannya kenapa, lalu tinggal kita simpan. Maka proses retur selesai. Itu ya untuk NHS Singkut. Semoga terjawab. Nanti stok yang ada di NIPOS tadinya 1 akan berkurang sesuai dengan jumlah retur yang kita masukkan. Oke, balik lagi ke NHS Tarakan. Kalau untuk kode-kode barang baru di NIPOS nggak perlu diimport dari Excel lagi ya, Mas. Sudah otomatis via download tadi aja ya? Betul. Untuk NHS Tarakan. Betul sekali.
tinggal dicari, di-download, otomatis masuk. Nggak usah masuk lagi ke Excel, terus kita input harganya. Ribet. Kalau ini tinggal F12, cari barang, download, selesai. Gitu. Semoga terjawab ya NHS Include dan Tarakan. Kita tunggu ada pertanyaan yang lain tidak. Semoga sih muncul pertanyaan yang nggak bisa saya jawab seperti tadi ya, cara menghapus. Biar saya juga nambah ilmu di Nibras Pos-nya. Oh ini nih, bagus nih. Apakah di Nipos bisa dibuatkan password per kasir? Kalau di iPos kan bisa. Nah sejauh ini sih yang saya tahu per kasir belum ada menu pengaturannya. Betul Pak. Jadi setelah rilis sekitar minggu depan, karena ada permintaan dari yang lain juga untuk penyempurnaan, akses untuk penambahan atau pengurangan user kasir itu nanti sudah ada. Nah untuk saat ini masih belum. Mantap, sudah terencana ya Pak Irfan? Siap, 86. Lois, itu ya NHS Sendang Umi apa nih kepotong soalnya di sini. Akan rilis, sudah terencana. Jadi nanti akan bisa menggunakan password per kasir. Jadi nggak semua orang bisa akses semua menu. Gitu ya Bu, semoga terjawab. Dan terima kasih kepada Pak Irfan. Nah, kemudian kita lanjut ya teman-teman. Sebelum kita tutup sesi pertama, masuk sesi kedua nanti, menu terakhir di menu pembelian. Nah, di menu pembelian ini ada daftar pembayaran juga. Daftar pembayaran ini untuk pembayaran hutang yang kita setting pertama kali, seperti kemarin, saldo awal hutang. Nah, untuk pelunasan saldo awal hutang itu ada di menu daftar pembayaran. Di sini. Daftar pembayaran, terus tinggal kita pilih tambah. Nah, tampilannya seperti ini. Nah, harusnya suppliernya bisa kita pilih. Cuman nggak tahu nih, iPos saya masih belum bisa muncul. Gitu. Nanti kalau yang di teman-teman bisa, nanti di sini muncul list supplier yang kita hutangi, yang kemarin kita input melalui Excel. Itu akan muncul di sini, tinggal dipilih. Terus teman-teman nanti pilih cara bayarnya. Di sini ada tunai, cek nih transfer mungkin ya Pak Irfan ya? Oke, nah kalau transfer pakai cek, kalau bayar cash pakai tunai. Lalu seperti biasa, bayarnya pakai uang yang ada di laci kasir atau ngambil atau dibayar oleh owner, ngambil dari kas besar yang disediakan khusus untuk transaksi toko, khusus keperluan toko. Atau memang toko punya akun bank khusus untuk toko dan pakai bank itu. Silahkan dipilih disesuaikan. Atau mungkin toko punya deposit ke distributor atau ke supplier, berarti bayarnya pakai kas deposit. Tinggal disesuaikan. Nah, nanti di sini harusnya muncul data hutang kita, nomor transaksinya, tanggal pengambilan hutang kita yang kemarin sudah kita setting. Di sini ada tanggal jatuh tempo yang sudah kemarin kita setting via Excel. Dan sisa hutang yang harus atau yang belum lunas. Nah, nanti di sini kita masukkan total pembayaran hutang kita. Apakah langsung lunas atau bayar sebagian dulu. Kalau sudah selesai, tinggal pilih simpan. Gitu. Kalau belum lunas, nanti saat bayar lagi, tinggal lakukan pembayaran lagi. Gitu. Karena di sini nggak tahu kenapa nih, saya masih belum muncul suppliernya. Berarti hanya bisa menjelaskan aja. Semoga di teman-teman cukup jelas.
Pak, apakah di Nibraspos bisa menambahkan data item selain produk Nibras? Misalkan jarum pentul. Nah, ini sedang kita usahakan agar bisa seperti iPos. Gitu Jadi ya. Pak, Ya, ini gimana? nanti kita menunggu keputusan manajemen apakah bisa atau tidak. Jadi nanti bisa, sebenarnya sudah ada fasilitasnya, hanya saja memang disembunyikan. Karena peruntukan Nibras Pos ini ya untuk barang-barang dari Nibras. Tetapi karena ada beberapa DB yang sudah minta barang non-Nibras, nanti itu jadi pertimbangan dari manajemen. Jadi sekarang kita tunggu keputusannya aja, itu bisa dilakukan atau tidak. Oh gitu, tapi secara sistem sudah tinggal 1 kali klik sudah bisa ya Pak sebenarnya? Betul, sudah. Oh gitu. Jadi kalau Gitu ya. mau misalkan didemokan, nanti bisa saya bantu sharing, Pak. Oh gitu, siap. Alhamdulillah. Berarti sebenarnya di Nibraspos ini emang banyak kejutan yang belum kita tahu ya Pak Irfan. Terutama saya, karena saya bukan pembuatnya. Itu tadi sudah terjawab ya. Sebetulnya menunya sih bisa aja, tinggal 1 kali klik itu sudah bisa terbuka. Cuman menunggu keputusan dari manajemen Nibrasnya apakah akan dibukakan atau tidak ya, seperti itu. Nah, kalau tidak ada yang ditanyakan lagi, untuk penjualan kita lanjut setelah istirahat ya, jam 1:05 waktu Indonesia Barat. Nah, sambil nunggu jam 11:30, kita masih buka sesi tanya jawab ya. Saya masih berharap muncul lagi nih pertanyaan yang saya nggak bisa jawab, supaya saya bisa minta tolong ke Pak Irfan. Oh iya, saya ada yang nanya ke Pak Irfan deh ya. Kalau yang saya ini kenapa ya Pak Irfan tidak muncul suppliernya? Kemungkinan itu versi atau dari segi database-nya belum ke update, Pak. Nanti pas break saya coba bantu benerin nih Pak. Oh gitu, siap. Makasih Pak Irfan. Oh siap, tenang. Kalau masalah video tutorial, teman-teman sebenarnya nggak usah takut nggak akan ada. Cuman mungkin mohon dengan bersabar karena kita prosesnya nggak bisa secepat ngedip gitu teman-teman. Karena satu, kita harus instalasi seluruh NHS. Kedua, kita juga harus training 1 persatu juga, bukan hanya dari Zoom aja. Seperti itu teman-teman. Sedangkan untuk lari cepat agak kurang memungkinkan untuk di video tutorial. Tapi itu pasti akan ada seperti di iPos. Karena di iPos pun sampai sekarang kan belum bisa semuanya video tutorial kita buat. Kalau di Nipos ini akan lebih komplit lagi. Oke, NHS Nganjuk. Flashback Pak, apakah perlu migrasi data item dari iPosino ke Nipos? Apakah cukup? Kalau migrasi secara data kode item itu cukup F12 aja sudah cukup. Gitu. Kalau misal pun nanti menemukan item-item yang belum ada, tinggal F12 aja, tidak usah dimigrasikan. Gitu. Kecuali kalau untuk stoknya, untuk stok itemnya. Nah kalau stok itemnya, ya mau nggak mau ada 2 opsi teman-teman, migrasikan yang di iPos ke Nipos by Excel, atau teman-teman manual benar-benar ngecek dulu secara fisik, kemudian baru diinputkan 1 persatu. Itu ya untuk NHS Nganjuk.
Oh ya, ada juga kasus nih untuk teman-teman. Ada kode item yang benar-benar jadul banget itu. Yang belum ada barcode-nya sama sekali. Nah, itu kemarin ada beberapa yang info ke kita bahwa itu belum masuk ke Nibraspos. Nah, untuk kode item yang belum memang ada barcode-nya, itu belum ada di sistem NIS-nya, jadi belum bisa masuk. Nah, jika menemukan hal yang seperti itu, yang jadul banget, belum ada barcode-nya, itu infokan saja itemnya yang mana, kode itemnya, nanti kita usahakan untuk masuk. Tapi untuk kode-kode yang baru, yang sudah ada barcode-nya, seharusnya ketika install Nibraspos, itu sudah masuk semua. Gitu. Kecuali mungkin yang terbaru gitu ya. Jadi kita nggak usah repot-repot seperti di iPos, kita harus import data semua stok yang sudah ada dari awal Nibras berdiri dengan yang terbaru, nggak usah. Pak mau tanya. Boleh. Halo. Kalau misalnya kan kalau dulu di pos itu kan bisa bikin barcode tuh Pak. Nah kalau Nibras bisa nggak Pak? Jadi yang misalnya kayak tadi tuh yang Nibras yang jadul banget tuh kita bikinin barcode. Ya, jadi ketika closing dia pun bisa langsung gitu, nggak mesti harus nyari dulu datanya gitu Pak. Oh, untuk bikin barcode teman-teman tinggalkan hal itu biarkan tugas kita aja. Jadi kalau misalkan nemu yang tadi yang jadul banget belum ada barcode-nya, itu teman-teman tinggal kontak kita aja. Nanti kita akan langsung inputkan di NIS, jadi teman-teman nggak repot. Gitu ya. Karena kalau satu persatu diinput sama teman-teman, kebayang dari satu artikel aja, harusnya normalnya nih teman-teman bikin tuh bukan hanya satu ukuran, satu warna aja. Harusnya teman-teman bikin semua ukuran, semua warna yang ada. Nah, kalau teman-teman bikin semua itu, habis waktunya untuk bikin itu. Ya. Jadi teman-teman tinggal kontak SPP masing-masing. Pak, barcode ini belum ada nih, kita sudah cari di download di Nibraspos, tapi nggak ada. Infokan saja ke supervisornya masing-masing. Jadi teman-teman biar bisa fokus ke hal yang lebih penting. Kalau ini biarkan ke pusat aja. Hal seperti itu ya. Oke Pak. Oke, sip. Pertanyaan yang bagus. Jadi teman-teman tidak terbebani oleh hal-hal seperti itu. Tujuannya Nibraspos, kenapa pengen otomatis? Nah, apa baru gabung lagi jaringannya tadi menghilang? Ya nggak apa-apa. Tadi juga saya seperti itu. Jadi saya merasakan apa yang Mbak rasakan. Oh ya, sarannya bismillahnya diperbanyak Mbak. Alhamdulillah setelah bismillah diperbanyak, sekarang agak lancar nih. Oke, 11.31 mungkin masih saya buka ya 2 pertanyaan lagi. Istighfar terus. Mantap, semangat Mbak. Giliran saya yang menyemangati. Ini pertanyaannya pernah nih kemarin nih. Nah, hati-hati nih. Kalau masukin stok fisik satu persatu pakai stok opnam juga kayak iPos ya Pak. Nah, hati-hati ya teman-teman. Ketika menggunakan, saya jelaskan sedikit ya di persediaan. Semua menu ini yang ada di menu persediaan, 1, 2, 3, dan 4 deh. Semua menu ini bisa dipakai untuk menambahkan stok dan mengurangi stok. Sama seperti pembelian untuk menambahkan stok dan penjualan untuk mengurangi stok. Fungsinya sama, tapi penggunaannya beda, hati-hati. Ketika stok opnam, itu tidak boleh dipergunakan untuk input stok hasil dari pembelian. Saat barang datang misalkan nih, teman-teman input stoknya lewat daftar item masuk atau stok opnam. Saya bilang itu salah kaprah. Itu ya. Saat barang datang hasil pembelian datang, teman-teman input lewat menu pembelian.
titik. Tapi ketika terjadi di toko, sudah input semuanya, tiba-tiba teman-teman menemukan stok yang tidak sesuai. Misalkan di Nibras Posnya cuma 1, tapi ternyata di gudang ada 1 kresek penuh, ada 100 piece. Nah, baru teman-teman menginputnya lewat menu persediaan. Nanti saya jelaskan lebih lanjut untuk stok opnam dan daftar item masuk. Nah, untuk pertanyaan Mbak Rantika ini, jika memang dilakukan seperti itu, barang datang hasil pembelian, kemudian input lewat stok opnam secara fisiknya, itu salah kaprah. Tapi kalau input stok fisiknya karena teman-teman menemukan ketidaksesuaian antara Nibras stok yang di iPos atau di Nibras Pos dengan fisik, nah itu boleh. Nanti saya jelaskan lebih lanjut di menu persediaan. Oke, semoga jelas ya. Jadi beberapa menu fungsinya sama, tapi penggunaannya beda. Gitu. Semoga terjawab ya, ini pertanyaan bagus. Ada lagi? Satu pertanyaan lagi, teman-teman. Oh ya, stok opnam sudah bisa digunakan belum? Sampai kemarin saya masih belum bisa nih. Kebetulan ada Pak Irfan nih. Menu stok opnam Pak Irfan ini masih sedang dalam perbaikan. Perkiraan kapan ya Pak Irfan? Jadi sebenarnya sambil diperbaiki, sambil emang agak masih ditutup juga karena gini, masih ada beberapa NHS yang masih belum paham tentang perbedaan antara stok opnam dan daftar item gitu ya. Sama kasus tadi ya yang saya jelaskan ya. Gitu. Jadi makanya ya sambil perbaiki, sambil kita tahan dulu sampai Pak Randy udah bisa menjelaskan ke teman-teman. Nah, ketika teman-teman udah paham, kita bisa bantu aktifkan lagi bareng dengan yang tadi penambahan user. Oh, siap. Itu ya untuk NHS Junjung. Jadi teman-teman perlu hati-hati nih, saya jelaskan lagi ya. Sekali lagi. Ini banyak, soalnya di iPos, penggunaan iPos, ketika cek laporan atau apapun, teman-teman banyak yang, Pak kok ini minus ya? Pak kok ini jadi gini ya? Nah, setelah dicek ternyata penggunaan cara input stok, cara penggunaan mengeluarkan stok, cara retur, cara penggunaan menu akuntansi, semuanya banyak tertukar. Dan kita sebagai pusat tidak menutup mata bahwa itu kebanyakan adalah kesalahan dari kita, terutama untuk yang awal-awal GO. Gitu ya. Nah, jadi makanya di sini saya jelaskan lebih hati-hati lagi semuanya menu per menu. Gitu. Intinya untuk input stok tadi sudah ada 2 perbedaan, saldo awal persediaan dengan pembelian itu beda penggunaannya. Nah, nanti termasuk stok opnam, item masuk dan item keluar mirip fungsinya sama tapi penggunaannya berbeda, penggunaan kasusnya gitu ya, teman-teman. Jadi harus hati-hati. Nah, kan. Ya, bos, stoknya minus banyak. Ini di tracknya perlu ngecek lama gitu. Kalau minus tuh ini minusnya gara-gara apa? Apakah karena salah penginputan atau penginputannya sudah benar tapi cara mengeluarkan stoknya salah. Nah, nanti kalau sudah terjadi minus itu kita pusing sendiri buat ngeceknya, ini buat ngebenerinnya gimana. Nah, makanya dari awal untuk cara transaksi ini semua menu menjadi wajib sebenarnya bagi teman-teman, karena kalau ada satu aja yang tidak diwajibkan kecuali ada syarat khusus, maka semuanya akan berantakan. Itu ya. Jadi kita sebagai pusat juga tidak memungkiri bahwa kesalahan-kesalahan yang sudah terjadi di lapangan itu bukan murni kesalahan teman-teman, tapi dari kita juga menyumbangkan kesalahan-kesalahan itu karena trainingnya mungkin tidak terlalu detail dan tidak jelas juga. Itu ya, teman-teman. Anggap aja semuanya kesalahan saya, teman-teman, gitu aja. Oke, terakhir nih ya dari Pondok Melati. Sebelum kita break dulu. Lupa, maaf ketinggalan. Jadi untuk penambahan stok
secara manual tanpa migrasi dari iPOS di pembelian aja gitu. Oh ini ya, saya harus mencerna dulu maksudnya nih. Ntar saya salah ngejelasin, saya jadi tersangka nih. Ini Mbak dari NHS Pondok Melati mau penambahan stoknya, stok awal atau stok yang terjadi datang pembelian. Nah, kalau stok awal harus saldo awal persediaan. Kalau untuk input stok nih teman-teman, ini ya. Ketika teman-teman pindah dari iPOS ke NIPOS, kan teman-teman sudah punya stok di toko. Nah, stok yang ada di toko dan di iPOS itu adalah stok awal. Nah, maka ketika dipindahkan ke Nibraspos, teman-teman harus menginput lewat persediaan saldo awal persediaan. Titik. Itu. Setelah itu input semua, stok yang ada di iPOS dan di toko sudah selesai diinput di saldo awal persediaan. Selesai, udah. Kemudian teman-teman beli barang ke DB, ke supplier, datang barangnya, itu baru teman-teman input lewat menu pembelian seperti biasa. Itu ya. Sabar Pak, tenang, saya sabar kok. Sabar. Saya siap mengulang-ulang terus. Gitu ya. Untuk Pondok Melati gitu ya. Jadi ketika awal stok yang ada di toko, di iPOS akan dipindahkan ke Nibraspos, itu teman-teman harus input stok awal fisik, diinput di saldo awal persediaan. Karena sama-sama awal. Gitu. Ya. Selesai. Setelah selesai diinput semua, saldo awal persediaannya, berdasarkan stok yang ada di toko, nggak apa-apa. Biar semuanya, takutnya nih ada juga yang baru gabung terlewat. Setelah selesai baru datang lagi barang pembelian, nah itu lewat menu pembelian. Itu. Oke, masih banyak pertanyaan, saya lanjutkan. Kita undur dulu. Kita lanjutkan. Retur pembelian dari NHS Mini apa sudah terintegrasi? Maksudnya langsung terotomatis ya, tercatat ke antara ketika mininya ngeretur, datanya otomatis terkirim ke Nibras DB-nya gitu ya untuk NHS Nganjuk. Oke, kalau ini sih saya belum tahu ya, mungkin Pak Irfan bisa bantu ya. Untuk masalah retur, ketika NHS Mini-nya melakukan proses retur di NIPOS-nya, apakah akan otomatis terkirim data returnya ke NIPOS-nya DB? Gitu ya pertanyaannya. Oke, jadi Nibraspos ini yang dibangun itu untuk dua tipe ini ya, apa namanya, mitra, satu ya, dan satu untuk NHS. Tetapi dalam implementasinya saat ini kita tidak bisa langsung implementasi di dua tempat, sehingga kita akan melakukan implementasi dulu di NHS. Ketika NHS dari sisi penjual pembelian menguasai, kemudian kami akan melanjutkan implementasi ke DB. Mbak Gisela, kayak ki enek tapi kapal pas rimbit deh. Mas sabar. Capek Pak. Oke, ke saya itu. Kemudian setelah itu DB implementasi. Nah, tujuan kami tadi membuat iPOS itu untuk mengintegrasikan antara pusat DB dengan NHS. Ketika pusat menjual ke DB, berarti DB hanya tinggal mencari pesanan pembelian dia saja. Jadi DB tidak akan nginput barang lagi. Nah, kemudian DB melakukan penjualan ke NHS. NHS itu tidak akan input lagi item-item yang biasa tadi dijelaskan oleh Pak Redis pada saat pembelian. Kita hanya tinggal input quantity real atau quantity yang datangnya saja. Jadi semuanya itu terkoneksi. Ketika retur pun, NHS retur pembelian,
itu akan muncul di DB sebagai retur penjualan. DB melakukan retur pembelian di pusat itu akan terdeteksi sebagai retur penjualan pusat. Seperti itu. Jadi semuanya memang nanti tujuannya dibuat bisa terintegrasi, tapi mohon dimaklum karena sekarang ini mitra kami sudah banyak, jadi kami akan implementasi di sisi NHS-nya dulu, begitu. Nah, setelah semua NHS terinstall, baru kita akan mulai lakukan di DB agar data-datanya itu semuanya terintegrasi. Seperti itu, Pak Randy dan teman-teman. Oke, terima kasih. Jadi intinya kesimpulannya semuanya akan terintegrasi, cuman satu, pertama PR kita install dulu semuanya sudah menggunakan NIPOS, kemudian baru DB-nya menggunakan NIPOS, nanti setelah semuanya menggunakan NIPOS, nanti kita pastikan dulu penggunaannya sudah betul apa belum, baru implementasi untuk bisa terintegrasi semuanya, agar menjadi lancar gitu ya, NHS Nganjuk. Itu tujuan akhir kita gitu. Oke, kita lanjut. Ini pahlawan Kebumen. Pak mau tanya, kalau input data stok dari iPOS ke NIPOS secara manual, tanggal pembeliannya disesuaikan dengan tanggal input aja. Kalau ini kan untuk pertanyaan memindahkan dari iPOS ke NIPOS berarti migrasi di tanggal yang sama saja ya. Semoga terjawab untuk pahlawan Kebumen. Kalau input saldo awal bisa sekaligus di input Pak, bisa, tapi menggunakan Excel. Jadi input dulu di Excel, baru kita importkan, sama kayak di iPOS secara stok gitu ya. Untuk Bandar Lampung ya ini. Kota Blitar ya Pak, untuk proses pengembangannya. Maksisidornya Pak, untuk melengkapi profil toko yang menu alamat toko tidak bisa diketik Pak. Oh itu nanti videonya saya kirim nanti setelah selesai semua training ya. Plus tadi video apa ya? Saya lupa. Oh, cara update sama video cara update Nibraspos. Videonya udah ada 2. Nanti akan kita kirim ya, itu untuk NHS Maksi Sidoarjo. Oke, kalau tidak ada yang tanyakan, kita break dulu sampai untuk saat ini ya, teman-teman. Nanti kita lanjut pukul 1:05 waktu Indonesia Barat ya. Gimana teman-teman? Oke, sip. Oke. Nanti harapan saya sih tidak terganggu dengan sinyal-sinyal jelek lagi. Jadi harapannya bisa sampai menu laporan ya. Karena PR-nya masih banyak. Baik, Pak. Oke. Oh iya. Ya udah deh. Itu aja dari saya. Terima kasih teman-teman dan mohon maaf atas gangguannya dari awal. Sampai saya sebenarnya agak gemes juga. Sama-sama. Terima kasih, sampai bertemu lagi setelah istirahat. Jangan lupa 4 sehat, 5 kenyang kalau kata Pak Lili. Iya, Pak. Tadi udah makan juga. Selamat beristirahat dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Sama-sama, teman-teman. Iya. Terima kasih, Pak. Banyak banget.